Halo teman-teman semua, di sini aku akan memilangkan tanaman di cabai rawit sama cabai keriting. Nah, perkenalkan, nama aku Seti Nurasana, NIM 214806888PN 17393. Asalku dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara generatif atau dengan biji dan vegetatif. Persilangan merupakan salah satu cara untuk memperkaya keragaman genetik melalui perpaduan sifat tetua untuk mendapatkan suatu varietas baru yang diharapkan. Pada acara praktikum genetika pertanian morfologi bunga dan persilangan tanaman menggunakan tanaman cabai keriting hijau sebagai tetua betina dan cabai rawit sebagai tetua jantan. Nah, persilangan dilakukan di Pondok Condong Catur, Yogyakarta pada tanggal 19 Maret tahun 2022. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pinset dengan ujung tajam atau runcing, tali rafia, plastik, serta kertas. Cabai keriting hijau yang digunakan kali ini sebagai tetua jantan merupakan jenis cabai yang memiliki pertumbuhan kuat, vigor, kokoh dan tegak, percabangannya banyak, berbuah lebat, serta toleran terhadap serangan Gemini virus dan penyakit layu bakteri. Sedangkan cabai rawit varietas Cakra Putih sebagai tetua betina memiliki pertumbuhan tanaman yang sangat kuat dan pohonnya memiliki banyak bercabangan. Bunga cabai termasuk bunga yang bersifat kasmogami, di mana penyerbukan yang terjadi pada saat bunga sudah mekar. Oleh karena itu, pada tanaman cabai masih memungkinkan terjadinya suatu penyerbukan silang. Secara umum, teknik persilangan mencakup kegiatan persiapan alat dan bahan, kastrasi, emaskulasi, pengumpulan serbuk sari, penyerbukan, dan penyungkupan atau isolasi. Setelah tahap persiapan sudah selesai, langkah pertama yang dilakukan untuk persilangan yaitu kastrasi. Kastrasi merupakan suatu kegiatan untuk membersihkan bagian tanaman di sekitar bunga yang akan diemaskulasi dari kotoran, serangga, kuncup-kuncup bunga yang tidak dipakai, serta organ tanaman lain yang mengganggu kegiatan persilangan. Selanjutnya yaitu tahap emaskulasi, di mana kegiatan untuk membuang alat kelamin jantan atau stamen pada tetua betina sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi terutama dilakukan pada tanaman berumah satu yang hermaprodit atau fertil. Langkah berikutnya yaitu pengumpulan serbuk sari. Pengumpulan serbuk sari dari pohon tetua jantan dapat dimulai beberapa jam sebelum kuncup-kuncup bunga mekar. Langkah selanjutnya adalah penyerbukan. Pelaksanaannya terdiri dari pengumpulan polen atau serbuk sari yang viabel atau anter dari tanaman tetua jantan yang sehat, kemudian penyerbukan ke stigma tetua betina yang telah dilakukan emaskulasi. Langkah terakhir, penyungkupan atau isolasi menggunakan plastik yang sudah diberi lubang-lubang udara. Penyungkupan dilakukan untuk menghindarkan bunga yang telah disilangkan dari gangguan eksternal yang tidak diharapkan. Berdasarkan hasil percobaan pada praktikum persilangan tanaman cabai keriting hijau varietas Igo dengan tanaman cabai rawit varietas Cakra Putih menunjukkan hasil yang gagal dan tidak sesuai dengan harapan serta tujuan persilangan. Penyebab kegagalannya yaitu kurangnya ketelitian peletakan serbuk sari di atas kepala putik. Selain hal tersebut juga diakibatkan karena kurangnya perawatan terhadap tanaman yang disilangkan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun teknis, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.